Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students. First of all, I would like to say thank you for watching this video. I hope through this video you will understand and comprehend the new topic of our lesson today. It's about ordinal numbers. So, what is ordinal numbers? Let's see this one. In English, we have two types of number. We have cardinal number and ordinal number. Jadi dalam bahasa Inggris, angka itu ada dua, number itu ada dua. Kita bisa menggunakan ada cardinal number, ada ordinal number. Dua-duanya memiliki fungsi yang berbeda. The first one, cardinal number. The numbers which give us the exact quantity of an object are called cardinal numbers. In other words, cardinal numbers answer how many. Jadi cardinal number ini adalah angka atau bilangan yang merujuk kepada jumlah suatu benda, massa atau jumlah suatu benda, suatu barang, seseorang, dan sebagainya. Dalam kata lain, kita juga bisa menjawab pertanyaan how many, berapa banyak. Jadi berkaitan dengan jumlah, quantity. But for ordinal number, the numbers which give us the exact position of an object are called ordinal numbers. Ordinal numbers tell the position of an object rather than their quantity. Sedangkan ordinal number itu adalah bilangan yang merujuk kepada suatu posisi, suatu tingkatan, urutan, atau posisi suatu benda. Dia lebih mementingkan posisi suatu bendanya daripada jumlah bendanya sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang ordinal number. Karena cardinal number itu kalian sudah mempelajari dari kelas 1. Cardinal number itu contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi berikut ini. This one. This is cardinal numbers. For instance, the given picture shows 4 cars in parking lot. Hence, 4 here's a cardinal number. Nah, jadi cardinal number tadi yang seperti Miss bilang digunakan untuk menentukan jumlah barang atau massa. Seperti ini. There are 4 cars in parking lot. Ada 4 mobil di tempat parkir. Jadi jumlahnya. Sedangkan ordinal numbers, it is not about the quantity. It is about position. The given picture shows some athletes competing in 400-meter race. We can use ordinal numbers to define their position. Jadi kita bisa menggunakan ordinal numbers untuk menentukan posisi mereka. Kan ini lagi lomba lari nih. Ada 10 runner, ada 10 pelari. Posisinya seperti apa? We can use ordinal numbers. He is the first runner. Dia adalah pelari ke-1 atau pelari pertama. Second runner, pelari kedua. Third runner, fourth runner, fifth runner, sixth runner, seventh runner, eighth runner, ninth runner, and 10th runner. Jadi ada 10 pelari sesuai dengan urutannya masing-masing. Okay, next. Kita lihat lagi di tabel berikut ini. Nah, this is the differences between cardinal and ordinal numbers. Jadi ini perbedaannya. Cardinal number itu biasanya dalam bahasa Indonesia kita akan bilangnya angka 1, angka 0, angka 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Sampai 1 million. Itu karena menentukan jumlah atau massa suatu benda atau barang atau seseorang. Ordinal number tadi urutan. Jadi kalau dalam Indonesia ke-1 atau pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, dan seterusnya. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th,
and so on. Jadi umumnya dia cara membacanya pun berbeda. Oke, next. Nah, ini dia the use of ordinal numbers. Selain untuk menentukan posisi atau urutan suatu benda, seseorang, dan juga sesuatu, ordinal numbers juga bisa kita gunakan untuk menentukan tanggal, digunakan untuk menuliskan tanggal. Jadi dalam bahasa Inggris, tanggal 29 Juli itu tulisannya bukan 29 Juli, bukan, tapi kita menggunakan di belakangnya. Artinya, hari ke-29 di bulan Juli. Her birthday is on the 29th of July, misalkan. Nah, seperti yang nomor 2. Their Independence Day is on the 4th of July. 4th of July. Jadi bukan 4, angka 4, kemudian Juli. 4 Juli. Bukan, tapi 4th of July. Tanggal keempat tanggal keempat di bulan Juli. Number 2, sequence or order. Urutan atau posisi seseorang atau sesuatu benda. Sequence. Urutan ya. I came third in the race. Saya di urutan ketiga di balapan tersebut. This is the first time it has happened. Ini kali pertama hal itu terjadi. And then the third one, kita menggunakan the use of ordinal numbers untuk menentukan floors of a building, lantai gedung, ya. Our office is on the 9th floor. She lives on the 2nd floor. Kantor kita letaknya ada di lantai ke-9. Dia tinggal di lantai ke-2. Jadi bukan our office is on 9th floor. Kalau 9th floor itu lebih ke jumlah, ya. Tapi kalau misalkan 9th floor itu lebih ke urutannya di gedung. Jadi kalau misalkan untuk floors of building kita menggunakan ordinal numbers. Next, selain itu, if you use ordinal numbers for birthday celebration, perayaan ulang tahun. My sister celebrates her 15th birthday. Saudara saya merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Jadi bukan ulang tahun 15, tapi ulang tahun ke-15. My uncle had a huge party for his 21st birthday. Paman saya mengadakan pesta yang besar untuk ulang tahunnya yang ke-21. Jadi bukan 21. Kalau 21 itu 21. Tapi kalau 21st ke-21. Next, we have centuries. Centuries itu abad. William Shakespeare was born in the 16th century. The Renaissance was a period in European history for the 14th to the 17th century. Jadi ini untuk menyebutkan abad. William Shakespeare lahir di abad ke-16. Zaman Renaissance atau dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-14 sampai dengan abad ke-17. The last one, we use ordinal number for kings and queens. For the name of a king or queen in written English, Roman numerals are used. However, those Roman numerals are said as an ordinal number in spoken English. Jadi, kalau penulisan raja dan ratu dalam bahasa Indonesia juga bisa ya. Penulisannya biasanya menggunakan angka Romawi, Henry, ini 8 ya artinya. Tapi kita bacanya menggunakan ordinal number. Jadi, Henry the 8th. Louis, ini 16. Louis the 16th was the last king of France. Jadi, tulisannya pakai Romawi tapi dibacanya tetap ordinal number. Okay, this one. Here's the summary of the previous slides. Jadi ini adalah kesimpulannya. Biasanya, we normally add a to the end of cardinal number to make it an ordinal number. Biasanya kita akan menggunakan di belakang cardinal number. Tadi cardinal number 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya untuk membuat dia menjadi ordinal numbers.
Kecuali spelling exception, kecuali ada beberapa yang pengucapannya berbeda. Oke. Seperti di sini. Pengucapan dan penulisan yang berbeda itu ada di nomor atau ada di urutan ke-1. First, kan kalau cardinal number-nya 1, tapi kalau ke-1 itu first. 2 atau kedua second. 3 atau ketiga third. Fourth, fifth. Nah, kalau kamu biasanya spelling atau mengucapkan 5 itu 5, tapi kalau kelima itu fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. Jadi yang penting di sini menggunakan the di belakangnya kecuali first, second, third, kemudian apalagi nih 41st, 51st ya, 22nd, 23rd, pokoknya yang first, second, third itu beda. Belakangnya bukan the lagi, ini belakang dua huruf belakangnya st, ini nd, ini rd, third, second, first. Nah ini tadi ya fungsi dari use of ordinal numbers. I think it is quite easy for the topic ya, lumayan topiknya lumayan mudah. Jadi kamu tinggal bisa membedakan saja between the cardinal and ordinal numbers. Jangan lupa kamu juga harus bisa mengucapkannya dan juga cara penulisannya. Alright, I think that's all from me. If you have any question or have a problem with this material, you can feel free to message me on my WhatsApp. Jadi kalau ada pertanyaan dan kendala, silakan hubungi Miss Hani di nomor WhatsApp. After this one, silakan kerjakan soal latihan 15 soal pilihan ganda di Google Form. Thank you for today. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.